Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alaji binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna, yang dengan rahmatnya semua niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang karyawan bekerja di suatu perusahaan, maka karyawan itu harus memenuhi semua kewajibannya kepada perusahaan tersebut. Dan perusahaan tersebut menginginkan atau mewajibkan kepada seluruh karyawannya agar ketika dia bekerja, dia harus benar-benar full bekerja. Tidak boleh setengah-setengah dalam bekerjanya. Tidak boleh dia datang yang harusnya masuk jam 7, dia datang jam 9, yang harusnya pulang jam 2, dia pulang jam 1, maka perusahaan melarangnya. Perusahaan akan mewajibkan seluruh karyawannya agar dia bekerja harus full waktunya. Harus tidak boleh setengah-setengah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita yang sudah mengikrarkan, sudah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Ada konsekuensinya, yaitu Allah memerintahkan kepada kita, orang-orang yang beriman, agar masuk ke dalam Islam ini secara kafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Allah mewajibkan kepada orang yang beriman masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Tidak boleh setengah-setengah. Apa yang Allah haramkan, maka berlaku itu haram. Apa yang Allah halalkan, maka berlaku itu halal. Kita tidak boleh memilih-milih. Ketika Allah memberikan pernyataan itu haram, kemudian kita pilih-pilih. Kalau sesuai dengan nafsu kita, maka itu kita pakai. Akan tetapi ketika ada syariat yang tidak sesuai dengan nafsu kita, maka itu kita kesampingkan. Nah, ini tidak boleh. Karena ini kita masih belum kapah artinya. Masih setengah-setengah. Dulu, seorang Yahudi masuk ke dalam Islam. Dan seorang Yahudi ini masih punya keyakinan dari agama yang terdahulu bahwa hari Sabtu itu adalah hari yang agung. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Ya, Allah memerintahkan masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, tidak boleh setengah-setengah. Karena hari Sabtu di dalam Islam bukan hari yang agung. Semua hari sama di dalam Islam. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memperingati kepada kita, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Yang mana setan ini akan terus berjibaku berusaha agar kita menyimpang dari syariat agama Islam ini. Agar kita ini menjauh dari syariat agama ini. Bahkan keinginan mereka itu, kita ini tidak menyembah Allah. Kita ini tidak menggunakan aturan-aturan Allah. Maka setan itu akan berjibaku, akan berusaha terus dengan cara yang paling keras sampai yang paling halus. Nah, ini yang berbahaya kalau sudah cara setan yang halus. Maka manusia itu lemah. Akhirnya dia tergelincir. Nah, tidak boleh setengah-setengah dalam mengambil syariat dan ajaran Islam ini. Contoh yang paling sering ketika masalah pembagian warisan. Tidak sedikit manusia, padahal sudah Allah atur tentang pembagian warisan. Dan Allah mengatur karena Allah. Karena apa? Karena Allah Maha tahu segala sesuatu. Akan tetapi manusia itu tidak setuju dengan aturan yang Allah buat. Nah, ini tidak masuk akal, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menimbulkan kecintaan dari Allah? Bagaimana Allah bisa cinta kepada kita, sedangkan apa yang Allah katakan kita tidak mau ikutin. Kita malah mengedepankan nafsu kita. Sehingga perkataan Allah kita sampingkan.
Nah, ini kan tidak masuk akal. Bagaimana Allah menjadi cinta sama kita, sedangkan kita tidak nurut sama Allah? Nah, ini saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ya fenomena-fenomena seperti ini. Belum hal-hal yang lainnya. Misalkan Allah haramkan riba. Kemudian setan dengan halus masuk ke pikiran dia, masuk ke logika dia, sehingga hukum riba menjadi samar. Akhirnya menjadi halal buat dia. Na'udzubillah. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang kewajiban. Kewajiban kita masuk ke dalam Islam itu secara kapah, secara menyeluruh. Tidak boleh setengah-setengah. Kemudian Allah juga di sini memberitahukan kepada kita bahwa tuh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Nah, mudah-mudahan kita bisa ya menghindari atau menjauhi bujuk rayu setan, dan Allah jaga agar kita senantiasa terhindar dari godaan syaitan. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara apa sih kita harus menjalankan Islam ini secara keseluruhan? Jadi antaranya dalam akidah tentunya. Dalam perkara akidah wajib kita mengambil ya akidah sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Mulai dari tauhid ya, akidah atau tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini wajib bagi seorang mukmin untuk mengimaninya. Kemudian dalam perkara apa lagi? Dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah, ini kita wajib mengambil landasan ibadahnya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, perkara-perkara ibadah. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua, bagaimana kita ibadah kepada Allah, bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Dan alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah. Nih, manusia kalau tidak mempunyai panduan, ya, mereka akan bingung. Ini harus bagaimana nih? Kita harus ngapain nih? Nah, Allah mengutus seorang manusia yang mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai apa? Sebagai pemberi contoh sama kita. Di antaranya dalam hal ibadah. Bagaimana kita harus beribadah? Caranya bagaimana kita beribadah? Maka Allah utus tuh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita sholat? Bagaimana kita, bagaimana kita bisa masuk ke dalam Islam? Kemudian bagaimana kita harus sholat? Ya, apa saja yang harus kita lakukan? Ibadah-ibadah apa saja yang harus kita lakukan di dunia ini? Rasulullah SAW sudah mencontohkan semuanya. Jadi kita bersyukur ya. Kita tidak perlu bingung lagi bahwa ada contoh yang sudah ada di depan mata kita, yang ketika kita bingung harus melakukan apa, kita tinggal ikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ibadah dan yang lainnya. Dan kita tidak boleh mengada-ngada dalam urusan ibadah. Kita tidak boleh memodifikasi dalam urusan ibadah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sudah mencontohkan semuanya, tidak ada lagi yang kurang. Ya, sudah komplit semuanya. Kenapa? Karena ada peringatan dari Rasulullah SAW kepada orang-orang yang selalu membuat perkara-perkara ibadah yang baru. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada landasannya dari perintahku, dari apa yang aku lakukan dalam perkara agamaku, kata Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Semua tertolak. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini beragama itu yang biasa-biasa aja. Yang biasa Nabi Muhammad SAW lakukan, yang biasa Nabi Muhammad SAW contohkan, ya, simple aja. Kita tinggal ikuti Nabi kita Muhammad SAW.
Jangan cari-cari yang susah. Dan kita tidak boleh mengurang-urangi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara hal apa lagi? Dalam perkara hal akhlak. Nah, tentunya bagaimana kita berakhlak? Ya kita wajib mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Allah memerintahkan tuh masalah akhlak ya, masalah akhlak kepada orang tua, kepada orang yang lebih muda, kepada orang lain, kepada semuanya. Dan lagi-lagi Rasulullah SAW turun sebagai contoh, sebagai suri teladan, ya, yang harus kita contoh. Akhlaknya Rasulullah SAW itu berada pada akhlak yang agung, yang tinggi. Ini sudah mendapatkan lisensi dari Allah. Allah sendiri yang mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kalian. Masya Allah. Kita tidak perlu bingung mencari sosok figur manusia. Siapa nih yang harus kita ikutin? Siapa nih yang harus kita contoh? Rasulullah SAW. Akhlaknya Masya Allah. Kemudian dalam perkara apa lagi? Dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Sama. Kita harus mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga ya keistiqomahan kita dalam beribadah, keistiqomahan kita dalam keimanan dan ketakwaan, dan Allah terus memupukkan semangat kita dalam beribadah. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan tuh apa yang kita pelajari agama Islam ini, kita bisa memahaminya dan mudah untuk mengamalkannya. Karena apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, yufaqihu fiddin, dia akan pahamkan dalam ilmu agama. Ya, Allah akan pahamkan dalam ilmu agama, artinya ketika manusia itu paham, maka dia mudah dalam mengamalkannya. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.